Perhatikan gambar di bawah ini. Air dialirkan dari kolam A ke kolam B yang memiliki kapasitas sangat besar melalui rangkaian pipa di mana terjadi kehilangan tenaga primer dan sekunder sebesar 2 meter sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Debit aliran tersebut adalah pilihannya ada A, B, C, dan D. Pada soal diketahui total kehilangan tenaga primer dan sekunder itu adalah 2 meter. Jadi H sama dengan 2 meter. Selanjutnya perhatikan gambar karena ini ada banyak kalau ditulis. Yang ditanya adalah berapa debit aliran. Untuk menentukan debit, kita hanya perlu salah satu kecepatan aliran di pipa 1 ataupun di pipa 2. Ya. Jadi terserah mau cari kecepatan di mana. Nanti kalau kita memperoleh kecepatan di pipa 1, maka kita harus menggunakan diameter pipa 1 untuk mendapatkan debit. Begitu juga kalau kita mendapatkan kecepatan pada pipa 2, maka untuk mendapatkan debit kita harus menggunakan D pipa 2. Jadi langkah pertama kita mencari kecepatan. Perlu diketahui bahwa debit aliran yang mengalir pada pipa 1 akan sama dengan debit yang mengalir pada pipa 2. Sehingga berdasarkan persamaan kontinuitas, debit pada pipa 1 sama dengan debit pada pipa 2. Debit itu adalah perkalian antara luas penampang dikalikan kecepatan, di mana dalam hal ini luas penampangnya adalah pipa, sehingga kalau kita jabarkan luas penampangnya maka dia akan menjadi V per 4 D kuadrat. Sehingga ini kalau dijabarkan maka akan muncul persamaan seperti ini. V per 4 D1 kuadrat dikalikan V1 sama dengan V per 4 D2 kuadrat dikalikan V2. Ya, jadi ini adalah jabaran dari persamaan di atasnya. Kalau kita lihat di sini masing-masing ada V per 4. Ini bisa dicoret sehingga persamaannya menjadi seperti ini. D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Nah, kita ingin membuat persamaan ini dalam V2. Sehingga kita memindahkan V2 di sisi kiri. Ini tetap, jadi nanti akan tetap di atas, dan ini D2 kuadrat. Di sini dia sebagai pengali dengan V2, kalau dipindahkan dia akan menjadi pembagi untuk ini semua. Sehingga persamaan yang baru adalah sebagai berikut. D1 kuadrat per D2 kuadrat dikalikan V1. D1 dan D2 sudah diketahui. Kalau kita lihat pada gambar, D1 adalah 30 cm. 30 cm kalau dirubah ke dalam meter dibagi 100 artinya 0,3. Jadi di sini 0,3 meter. D2 kalau kita perhatikan pada gambar itu adalah 10 cm. 10 cm kalau dirubah ke dalam meter dibagi 100 hasilnya 0,1 meter. Sehingga di sini adalah 0,1 meter. 0,3 kuadrat dibagi 0,1 kuadrat adalah 9. V1-nya tetap, sehingga V2 sama dengan 9 V1 tanpa satuan karena meter di sini habis, masing-masing menghilangkan. Kalau kita lihat pada gambar terjadi pengaliran dari kolam A ke kolam B. Nah, kalau ada pengaliran seperti ini kita bisa menggunakan persamaan Bernoulli. Adapun persamaan Bernoulli untuk aliran seperti ini, karena di sini ada dua pipa yang ukurannya mengecil, persamaannya adalah sebagai berikut. Z1 plus P1 per gamma plus V1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 plus P2 per gamma plus V2 kuadrat per 2G ditambah total kehilangan tenaga
primer ditambah total kehilangan tenaga sekunder. Perhatikan lagi pada gambar, tekanan yang terjadi di sini yaitu tekanan atmosfer. Karena ini berada di ruangan terbuka, sehingga kita bisa mencoret P1 dan P2 karena ini sama-sama tekanan atmosfer. Selanjutnya di sini kolomnya sangat-sangat besar, kolom A dan kolom B. Karena sangat-sangat besarnya, kecepatan aliran yang terjadi sangat-sangat kecil. Karena sangat-sangat kecil, kita bisa mengatakan itu mendekati 0. Kalau mendekati 0, maka V1 kuadrat dan V2 kuadrat per 2G bisa dieliminasi juga. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Z1 sama dengan Z2 plus total kehilangan tenaga primer plus total kehilangan tenaga sekunder. Z2 bisa dipindahkan sebelah kiri, nanti dia akan menjadi minus karena di sini dia positif. Sehingga persamaannya menjadi Z1 kurang Z2 sama dengan ini. Z1 kurang Z2 ini adalah tinggi H atau 2 meter ini. Sehingga itu bisa diganti, ini maksudnya menjadi H. Selanjutnya sigma kehilangan tenaga primer dan sigma kehilangan tenaga sekunder bisa dijabarkan. Yang pertama kita menjabarkan sigma kehilangan tenaga primer. Nah, kehilangan tenaga primer itu menggunakan persamaan Darcy-Weisbach. Sehingga kalau dijabarkan menjadi seperti ini. Ini adalah kehilangan tenaga primer menggunakan persamaan Darcy-Weisbach. Di sini kalau kita lihat pada soal ada dua pipa 1 dan pipa 2. Nah, masing-masing kita jabarkan menggunakan persamaan Darcy-Weisbach. Sehingga kalau kita lihat ini untuk pipa 1 kehilangan tenaga primer dan ini untuk pipa 2 kehilangan tenaga primer juga. Nah, selanjutnya untuk kehilangan tenaga sekunder. Perhatikan pada soal, kita melihat bahwa ada 3 yang menyebabkan kehilangan tenaga sekunder, yaitu di sini ini penyempitan pada pipa, di sini penyempitan pada pipa juga, dan di sini pembesaran pada penampang. Nah, jadi kalau kita lihat ada 2 kehilangan tenaga sekunder akibat penyempitan penampang dan ada 1 kehilangan tenaga sekunder akibat pelebaran penampang. Nah, ketiga ini kalau kita buat dalam suatu persamaan, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Ya, jadi ini adalah persamaan untuk kehilangan tenaga sekunder akibat yang kedua pertama ini akibat penyempitan penampang dan yang ini akibat pembesaran penampang. Ya, silakan cek mengapa persamaannya menjadi seperti ini. Cek pada buku Pak Bambang Hidrolika 2. Di situ dijelaskan mengapa persamaannya menjadi seperti ini. Karena V2 itu sama dengan 9V1. Ya, di sini tadi kita melihat bahwa V2 itu sama dengan 9V1. Maka semua V2 yang ada kita akan mengganti menjadi 9V1. Nah, jadi dalam persamaan ini V2-nya akan kita ganti menjadi 9V1. Kalau kita ganti menjadi 9V1, maka persamaannya menjadi seperti ini. Ya, jadi ini adalah persamaannya. V2 kita ganti dengan 9V1. Kalau kita lihat persamaan ini, variabel yang belum diketahui hanyalah V1. Ya. K masing-masing sudah ada. Ini K-nya di sini. L pipa juga sudah ada, F pipa sudah ada, diameter pipa sudah ada, percepatan gravitasi sudah ada. Sehingga kalau kita input nilainya, maka kira-kira seperti ini. Kalau nilainya diinput ya.
F1, L1, D1. Kalau kita lihat di sini pada gambar sudah ada. Diameter pipa tadi 30 cm. Nah, kita harus rubah ke dalam metrik dulu. Dalam meter dibagi 100 hasilnya 0,3 meter. Begitu juga dengan D2 10 cm. Kalau dirubah ke dalam meter dibagi 100 hasilnya 0,1 meter. Jadi seperti ini kalau kita input semua parameter yang sudah diketahui. 0,02 kali 25 meter dibagi 0,3 kali 2 kali 9,81 meter per detik kuadrat, maka kita akan memperoleh hasil 0,085. Yang tersisa adalah satuan yang di bawah ini. Nah, di bawah ini kalau dia naik maka posisinya diputar menjadi detik kuadrat per meter. V1 kuadrat masih, karena inilah yang kita cari. Jadi dia belum larut dalam perhitungan nilai-nilai sebelumnya. Ini meternya habis. Begitu juga dengan bagian ini, kalau kita hitung 0,01 kali 25 meter dibagi 0,1 meter dikali 2 kali 9,81 meter per detik kuadrat, maka hasilnya 10,321 detik kuadrat per meter. V1 kuadrat masih, karena kita belum tahu nilainya. Satuannya juga sama, karena ini dicoret menyisakan meter per detik kuadrat. Kalau dia naik menjadi detik kuadrat per meter. Ini kalau dihitung 1 bagi 2 kali 9,81 meter per detik kuadrat diperoleh hasil 0,051 detik kuadrat per meter. V1 kuadrat juga masih. Begitu juga dengan yang ini, 0,5 dikalikan 9 kuadrat dibagi 2 kali 9,81 meter per detik, maka kita akan peroleh hasil 2,064 detik kuadrat per meter. V1 kuadratnya juga masih. Yang ini, kehilangan tenaga sekunder akibat pembesaran penampang juga sama. Kebetulan K-nya sama 0,5, jadi hasilnya juga sama dengan yang di depannya. Nah, kalau diperhatikan, ini semua itu satuannya sama dan ada V1 kuadrat. Jadi ini sebenarnya satu variabel yang kebetulan terpisah oleh penjumlahan sebelumnya. Sehingga karena dia sama, kita bisa jumlahkan menjadi satu kesatuan. Nah, kalau dijumlahkan ini, maka kita akan memperoleh hasil 2 meter sama dengan 14,585 detik kuadrat per meter dikali V1 kuadrat. 14,585 detik kuadrat per meter bisa kita pindahkan melalui sama dengan, di sini posisinya sebagai pengali. Kalau dia pindah, maka nanti akan menjadi pembagi untuk 2 meter. Sehingga persamaannya 2 meter per 14,585 detik kuadrat per meter sama dengan V1 kuadrat. Ini kalau dihitung maka diperoleh hasil 0,137 meter kuadrat per detik kuadrat. Detik kuadrat per meter kalau dinaikkan ke atas menjadi meter per detik kuadrat. Karena di sini sudah ada meter juga, maka dia akan menjadi meter kuadrat per detik kuadrat. Sama dengan V1 kuadrat. Nah, ini masih dalam kuadrat, sehingga kuadratnya ini perlu kita pindahkan sebelah sini, dan kuadrat kalau dipindahkan maka dia akan menjadi pangkat setengah. Pangkat setengah itu tidak lain adalah akar. Jadi untuk mendapatkan V1 maka kita harus mengakarkan 0,137 meter kuadrat per detik kuadrat. Kalau dihitung maka kita akan memperoleh V1 sekitar 0,4 meter per detik. Ya, ini dibuatkan ke atas. Jadi kita sudah memperoleh kecepatan aliran di pipa 1 sebesar 0,4 meter per detik. Selanjutnya kita bisa mencari debit aliran. Debit dicari menggunakan persamaan debit, yaitu Q sama dengan A kali V. Karena yang diketahui adalah kecepatan pipa 1, maka kita gunakan pipa 1 untuk mencari debit.
Jadi A1 dikali V1. A ini bisa kita jabarkan lagi karena ini merupakan luas lingkaran, maka kita jabarkan menjadi V per 4 D1 kuadrat dikalikan V1 tentunya. Ya, jadi ini adalah persamaannya. D1 pada soal diketahui 30 cm atau 0,3 meter. Dikuadratkan tentunya. V1 tadi kita memperoleh hasil 0,4 meter per detik. Ini semua kalau dihitung maka kita akan memperoleh debit sebesar 0,03 meter pangkat 3 per detik. Ini pembulatan ke atas. Nah, 0,03 meter pangkat 3 per detik kalau kita rubah ke dalam liter per detik maka dikalikan 1000. Hasilnya adalah 30 liter per detik. Kalau kita lihat pada soal, jawabannya adalah C. Sekian penyelesaian soal ini.